Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siang hari ini ada 4 siswa ya, itu kosong ya, sudah berangkat ya. Rekan karet ya. Sekali lagi yang kedua. Kamu masih mengenal nama dari teman-teman kamu. Untuk hari ini bagaimana kabarnya kamu? Ya, di siang hari ini kita bertemu dengan keadaan sehat. Dan jangan lupa kita mendoakan bagi teman-teman kita berempat yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, gitu ya. Oke. Untuk di siang hari ini sebelumnya tadi yang 4 tidak berangkat dengan alasan sakit dan yang lainnya masuk semua alhamdulillah. Di siang hari ini Pak Budi ya, ini sebelum menyerahkan dari pendidikan Pancasila, Pak Budi akan memberikan penilaian yang kemarin ya. Kemarin nanti saya minta ada yang membacakan. Tapi sebelum membacakan, untuk suasana di kelas ini alhamdulillah bersih semua, indah ya. Rapinya juga, pakaian juga rapi, ya kan? Rapi juga, yang laki-laki iya, yang perempuan juga iya. Tempat sampah yang sesuai, sapu yang sesuai, tidak berantakan ya. Terima kasih ya atas pengisiannya, dan kelas semakin tertib ya, sehingga nanti pembelajaran akan semakin lancar dan akan semakin sangat-sangat baik. Semangat ya. Oke. Untuk itu saya minta ya Mbak Umi untuk membacakan Mbak Umi ya, membacakan hasil kemarin Mbak Umi. Ya, langsung Mbak Umi. Ini kalau membacakan sudah masukkan nilai, namun kamu biar nanti melihat semuanya dari nilai apa yang sudah diperoleh ya. Dibacakan tengah-tengah sambil suara nggak keras Mbak Umi ya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Silakan Mbak Umi. Laurencia 95. Winza 95. Septia Rizky 100. Mira 90. Umi Mahmuda 90. Kehadiran Dani 85. Muhammad Rihan 85. Siti 100. Rasya Adni 80. Rafiratus 75. Feli 75. Ezi 85. Karunita 95. Deni 85. Raka 90. Muhammad Farid 85. Haria 85. Arjuna 80. Sebastian 80. Aditya Alim 85. Muhammad Taufik 85. Yogi Dwi Saputra 85. Maulidia Rahma 95. Cindy 95. Lintang 95. Sinta 90. Aziza Mustafa 100.
90. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih yang Romi ya yang sudah membacakan. Semuanya sudah jelas semua ya. Ada yang sangat memuaskan, ada yang memuaskan, dan ada yang sedang ya. Itu ada yang 75 ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Karena ini hasil penilaian kamu untuk yang bagian pertama ya. Mengenai dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang. Dan kita setelah adanya penilaian harian itu sekitar materi bab 1, kita langsung menuju ke yang kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, jadi di situ yang namanya hak dan kewajiban warga negara nanti akan kita pelajari di materi ini ya. Itu kita nanti kamu lihat yang pertama. Tujuan pembelajaran apa? Ayo kita sama-sama ya. Untuk sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi capaian kita nanti menerapkan norma, aturan dan hak kewajiban sebagai warga negara secara seimbang, gitu ya. Dan melaksanakan apa? Kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nanti ada pertanyaan pematik dari Pak Budi, nanti ada arti yang disebut hak asasi manusia itu apa, pelaksanaannya juga kewajiban yang harus seimbang bagaimana, gitu ya. Jadi yang akan kita capai. Jadi yang selanjutnya, dengan adanya hal ini, hak dan kewajiban yang apa yang kita nanti satu persatu akan kita bahas. Jadi warga negara Indonesia, siapa yang tahu yang namanya warga negara Indonesia? Ada yang mau tahu? Coba aja. Mas Jaya, tahu warga negara Indonesia itu apa? Ya, orang yang menduduki atau yang memiliki suatu wilayah atau yang menempati suatu wilayah di Indonesia, itu namanya warga. Nah, bisa dikatakan bahwa tidak sejak lahir dari seorang ibu, ya maka dia sudah mendapatkan hak. Hak apa? Ya hak hidup maupun hak merdeka memiliki suatu negara Indonesia. Jadi dengan warga negara itu ya kita itu semuanya. Kamu juga pelajar ya warga negara Indonesia. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban ini nanti akan satu persatu kita kupas dan jelaskan. Ya. Oke, yang selanjutnya bahwa di sini dengan adanya hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia. Siapa yang tahu hak asasi manusia sebelum Pak Budi jelaskan? Ada yang berani? Mbak Mira coba? Enggak? Ya, ada coba ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar. Ini hak dasar ya. Hak dasar yang dimiliki manusia. Ya, manusia. Ini manusia itu adalah ya kita, ya. Sejak lahir. Ini sejak lahir. Yang dikaruniai apa ini? Dikaruniai apa? Akal dan pikiran. Ya, akal dan pikiran. Berupa apa? Ya ini akal dan pikiran. Ya. Yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban ini, kita yang pertama adalah hak asasi manusia yang akan kita jelaskan. Oke, yang selanjutnya dengan adanya hak dan kewajiban, nanti kita akan bisa membedakan ya suatu hak kita itu bagaimana, kewajiban juga bagaimana. Siapa yang tahu dari hak itu contoh kalimat apa misalkan? Mungkin kamu di rumah, mungkin kamu di sekolah. Ayo, yang hak dulu. Siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu? Kita mengenai tentang hak. Ya, ini dulu yang hak ini ya, haknya ini. Ada yang tahu? Belum. Hak itu berarti memiliki kita, yang dimiliki kita. Sudah otomatis berarti apa? Hak kasih sayang, hak untuk hidup, hak apa lagi? Iya, apa lagi? Keadilan, hak memiliki sesuatu, hak bekerja. Ini adalah hak. Kita lanjut ke yang kewajiban.
Ya suatu hal tanggung jawab kita kepada orang lain bisa, kepada yang mungkin keluarga kita ya boleh wajib, atau kepada negara itu kewajiban. Berarti kita itu selain dari diri kita sendiri kepada orang lain. Apa contohnya? Contohnya ayo. Kayak kita berpendidikan, kita wajib nggak? Wajib berpendidikan. Gunanya untuk apa? Gunanya apa? Dimas? Ya Edi. Ya tahu, ya itu tahu nggak? Gunanya untuk apa? Ya intinya untuk menuntut ilmu dan bisa digunakan untuk semasa nanti kita akan besar nanti, atau nanti dewasa sehingga nanti sudah berumah tangga. Itu kewajiban. Jadi kewajiban kita mungkin contoh pada orang tua ya kita harus saling menghargai, menghormati ya pada orang tua, pada adik, pada kakak, baik tetangga, boleh ya, gitu ya. Kewajiban. Jadi bisa dibedakan ya antara hak dan kewajiban bisa ya. Kalau hak bagi kita otomatis, kalau kewajiban bagi kita kepada orang lain. Kamu sayang nggak pada orang tua? Kalau enggak berarti ya kamu berarti tidak memenuhi kewajiban. Oke, yang selanjutnya nih. Jadi sebagai warga negara Indonesia, selain kita itu harus bersungguh-sungguh, pendidikan itu adalah paling utama. Ya, karena apa? Hak kita untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak atas mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang layak. Mengapa? Memperoleh suatu cita-cita itu nanti. Jadi itu. Oke, yang selanjutnya dengan adanya hak kewajiban ini kita lanjut dengan beberapa contoh. Ya, kayak contoh tadi ya, kita kepada orang lain harus saling menghargai, harus saling toleransi. Asah, asih, asuh. Berarti kita saling menghargai, jangan sampai bersaingan, ya, jangan sampai gontok-gontokan, itu tidak boleh. Jadi dengan adanya ini, kamu harus mempunyai suatu nilai ini dari suatu sejak lahirnya itu kamu berarti harus mempunyai hal-hal di akal dan pikiran. Ya, dari akal pikiran nanti kita masuk di sini. Ya, sebagai contoh mungkin ini kayak contoh aku ya ini masih di kelas kita, ya. Ini bahwa di sini adalah punya hak apa? Memberikan pengajaran pendidikan. Ini di tempat kita ini ya. Yang selanjutnya, kalau kita lihat dari hak asasi manusia dibagi menjadi beberapa hak ya. Tapi sebelum itu, sebelum ke pendapat, siapa yang tahu hak asasi manusia itu dibagi berapa aja? Yang paling depan, yang tadi malam belajar. Hak yang pertama absolut. Apalagi hak apa? Ya, apalagi? Hak legal dan hak moral. Oke, apalagi? Hak khusus dan hak umum. Ya, jadi di situ adalah hak-hak kita. Absolut berarti mutlak. Hak negatif dan positif juga kamu tahu. Mana yang negatif, mana yang positif. Yang negatif itu jangan sampai kita lakukan. Kalau yang positif kita yang melakukan. Ya, itu semacam hak lah. Kita langsung ke pendapat-pendapatnya. Yang pertama, yaitu dari Profesor Dr. Notono. Yang kedua, Christian S.T. Kansil, C. Sudikno, Noto Kusumo, ya, dari Johan Salmon. Ya, Salmon ya. Dan di sini ada lagi pengertian kewajiban. Tadi itu yang hak, ini adalah yang wajib. Nah, berarti ini adalah pendapat dari yang hak. Ya, sekarang yang pengertian dari kewajiban tadi, ya, ini dari Profesor Dr. Notono, ya, Johannesin, ya, John Salmon. Di sini ini pendapat, ini ya, bagi yang namanya pendapat itu sejak dulu. Ya, namun sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, mau untuk melihat video? Mau. Ya, mau ini akan saya tampilkan ya. Ini bahwa dengan adanya hal-hal yang perlu kamu tekankan ya dalam mengenai asasi manusia itu memang kita wajib tahu dari apa yang awalnya ya. Dari awal ini bisa kamu lihat ya, ternyata di sini tidak terkoneksi ya. Oke, terkoneksi ya. Ya, nggak apa-apa ya.
Ya, ternyata di sini nggak bisa koneksi. Apa ini nggak saya buka? Masuk ini yang terbuka. Ini, ya ini yang buka bisa. Lalu harus tetap berarti yang artinya hal adalah hak yang menjadi kodrat manusia. Selain itu, hal bersifat universal yang artinya hal secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Hal juga bersifat langgeng yang artinya hal adalah hak manusia sejak dari kehamilan hingga meninggal. Nah, ya kita jelaskan ya. Akhir sampai dewasa nantinya. Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak berbeda pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Lalu, hal dapat dibatasi dan menjalankan hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sesuai dengan walaupun itu untuk membangun. Ini yang masih memajukan tadi. Ya, ada yang diambil, ada yang kok. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib melindungi, memperhatikan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk memenuhi hak. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sedang beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi hak. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban Termasuk polisi, ya, ada jaksa, ya, itu termasuk ya, jadi terlindung hak asasi manusia. Apalagi yang paling atas adalah pemerintah. Contohnya, hak anak atas pendidikan, maka negara wajib memberikan guru sekolah yang layak, guru yang berkualitas. Sekolah kita layak kan? Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak orang lain, maka yang melindungi hak asasi manusia, peradilan, yang namanya peradilan hak asasi manusia, maka hukum muslim, privat, ya ini nanti punya polisi. Nah ini disebut kita sama-sama. Laporkan setiap Ya, ya. Jadi ini sebagai hasil manusia itu memang dasar manusia. Jangan sampai kita saling ya mengejek antara satu dengan yang lain. Kita itu sama. Kita itu hidup di suatu negara Indonesia itu sama. Tidak membeda-bedakan mana saja, mungkin warna kulit, ya kan, mungkin rambutnya tidak sama ya. Wah itu kok putih rambutnya keriting misalkan, ya itu enggak. Lah itu si Edi rambutnya kayak itu, misalkan dan boleh ya. Itu semuanya adalah manusia dilindungi oleh pemerintah. Apalagi ada undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dan jadi di situ yang namanya suatu perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia itu perlu ya kita saling bersama-sama demi keselarasan baik di nusa ataupun bangsa. Untuk itu sebelum yang selanjutnya ya nanti sebelum Pak Budi akan diskusi dan nanti tiap-tiap kelompok akan membuat yel-yel, tapi sebelum itu kita sedikit sebentar.
Ya, ya, coba berdiri dulu semuanya dulu, ya. Ya, ini untuk Pak Budi mau mengatakan yang topi saya bundar aja ya. Topi saya bundar, nanti kamu ya bisa sesuai dengan apa-apa Pak Budi. Ya, untuk kali ini baik peragaan maupun dengan ya suara kita sama-sama untuk mengatakan. Jadi kita topi saya bundar semuanya sambil peragaan dan sambil kita menyuarakan. Ayo kita mulai hitungan 3 kali ya. Ya, untuk yang kedua nanti ada yang kehilangan, tapi hanya suaranya yang dihilangkan nanti yang kedua. Ya, kalau yang ini suara dan bentuk itu ada semua. Paham ya? Oke, kita mulai sama-sama. Topi saya bundar. Suaranya yang hilang sayanya ya, kita sama-sama. Tapi kalau peragaannya saya tetap ada, hanya sayanya yang hilang suaranya. Paham ya? 1, 2, 3. Topi bundar, bundar, topi. Kalau tidak bundar, kita mengolahnya ya apa pikirannya ya, karena apa nanti kalau tadi mungkin contohnya ya kamu kok saya lupa sayanya bilang ya, berarti kamu belum konsentrasi. Dan alhamdulillah 9C semuanya konsentrasi. Tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya ini sebelum ke diskusi ya, ini Pak Budi satu kali lagi film mau enggak? Hak asasi manusia. Saya kira nanti menarik ini, karena ini dari awal-awal hak asasi manusia sejak dahulu kayak sejak dahulu kala. Ya. Tapi sekarang ini beda lagi nih ya. Ini nanti bentuknya dari teman-teman kita dan dari dewasa sampai kecil nanti ini. Ya, kita konsentrasi lagi. Hai sahabat BEM, kalian pernah bayangin gak sih gimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas ngambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja di tempat nanti akan saya tanya, akan saya tunjuk ke depan untuk mulai sudah tuntas larang. Terus masih panjang? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Sahabat BEM, jauh sebelum adanya hak asasi manusia, kehidupan orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin dengan kehendak pribadi mereka, seperti mempekerjakan 24 jam tanpa dibayar, merampas barang pribadi, bahkan sampai memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang gak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 atau abad ke-13 di Inggris, muncullah piagam Pemecapa yang disebut sebagai tonggak undang-undang hak asasi manusia. Selain itu, saya tanyakan, aku letakkan di sini di basket, nanti saya bagikan. Juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian
pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember 1948, PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Apa aja 30 pasal itu? Selengkapnya sahabat Beni bisa klik link di atas ya. Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM Sedunia loh. Lalu bagaimana dengan HAM di Indonesia? Immediately and complete our independence in August 45 with a panic and preamble to our constitution, the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kemanfaatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi sahabat Beni, dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun, tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku atau negara untuk hidup, mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum, pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Lalu, siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Menurut Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan perlindungan, kewajiban, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71. Berdasarkan undang-undang tadi, negara dan pemerintah punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam prosesnya, negara dan pemerintah akan membuat aturan dan atau kebijakan agar masyarakat terpenuhi hak asasinya. Kalau begitu, berarti seharusnya pemerintah membuat aturan dan kebijakan itu tujuan utamanya adalah agar hak asasi manusia kita dapat terpenuhi ya. Gimana menurut kalian? Apakah aturan dan kebijakan yang pemerintah buat sudah memenuhi hak asasi manusia? Komen di kolom komentar ya. Ya, itu termasuk dari bagian asasi manusia dari awal kita belum ada, dari nenek moyang kita yang sudah mendahului kita. Oke, itu akan saya tanyakan ya. Ini akan saya bagikan ya, Wasit ya. Nanti saya minta bagi yang saya tunjuk ke depan, nanti untuk menuliskan di sini, tak sediakan di sini ya. Nanti kamu ambil yang akan saya tanyakan, nanti kamu maju ke depan tuh ya, menjawab apa yang saya tanyakan ya, sebelum dari diskusi yang akan kita lakukan ya. Dari apa yang sudah kamu lihat ya tadi dari video ini mengenai hak asasi manusia, kan kamu tahu ya hak-hak apa saja macam-macamnya ya. Saya minta hak apa saja contoh-contohnya dituliskan di buku ini, nanti ditempel di kertas pelang ini. Ya, untuk yang pertama akan saya panggil dulu ya, ini saya panggil yang pertama Mbak Mila maju ya. Untuk yang sini ya Mbak Ilmi maju ya. Yang selanjutnya Wen maju ya. Dan satunya lagi Riko maju ya. Sini kok ya, maju ke sini ya. Asasi manusia ini coba dari dulu ya.
Ini ada sediakan. Coba maju semua. Ini empat-empatnya dulu maju. Kasih yang spidol. Ya. Kasih yang spidol. Spidol. Ya ini. Ya. Ya oke. Yes, ambil satu-satu. Warnanya yang beda aja mbak. Warnanya yang beda. Warnanya yang beda. Oke. Nah, warnanya yang beda. Oke. Kalau Mbak Mira tadi hak asasi manusia itu apa aja? Ya, apa aja? Ya, coba tulis di situ nanti tanggal. Kalau yang Mbak ini nanti pada tanggal berapa hak asasi manusia? Masih ingat ya? Hak asasi manusia dideklarasikan. Ingat ya? Ya, masih ingat ya? Ya. Untuk Mbak Queen, ya, untuk Mbak Queen, saya minta arti dari hak asasi manusia itu apa? Dari bahasa Inggrisnya, tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu ya, kalau nggak tahu langsung saya jawab ya. Declaration of Human Rights, ya. Declaration of Human Rights. Tapi nanti tak ganti lagi ya. Ini saya tanya lagi, hak, ya, dari hak dasar manusia itu kan, nah ya. Dengan adanya TNI dan polisi ya, TNI dan polisi itu haknya apa saja? TNI itu tugasnya apa? Ya, polisi juga tugasnya apa? Kalian tadi di depan itu sudah dijelaskan, oke? Nah, terus di situ ada yang Mas Riko. Ya, saya minta di sini kan hak asasi manusia yang kamu lihat di video tadi, itu kan sudah cukup jelas ya. Itu berlaku bagi seluruh warga, ya, Indonesia saja apa seluruh dunia. Kamu nulisnya aja Indonesia apa seluruh dunia, itu aja yang mudah. Terus Mas Riko tak kasih yang mudah. Ya, gitu ya. Oke. Ditulis, setelah itu tempel di depan. Ya, setelah itu tempel di depan. Ya, setelah itu ditempel di depan. Ya, dicari yang ganda lagi Mas Riko, jangan berat-berat. Ya, ini ya. Ya udah. Ya belum, kalau sudah langsung ditempel di sini Mbak. Ini namanya apa? Kata siapa? Kata siapa? Ya, untuk menempel namanya plano ya. Kalau yang ini, sir ini positif ya, nanti ya. Ini ya, positif ya, yang warna-warna. Oke, tidak mas. Ya, tidak kan? Ya. Akan juga di mana nempelnya? Ya, sini lagi tidak apa-apa Pak ini. Mana lah tugas? Ya, Pak Gue. Ya. Mbak Mira sudah belum? Ya, silakan ayo. Ayo yang lain kasih semangat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, ayo. Ya, semangat aja ya. Oke. Sudah? Tempel langsung lagi ke depan. Ya, tempel. Oke. Oke. Lanjut. Sudah ngapain belum? Ya, tempel mana bebas. Ya, oke. Kalau sudah, ya, silakan di sini semua dulu berempat di sini. Ya, berempat di sini. Coba untuk yang lain ya, untuk yang lain lihat semuanya di sini ya. Apa yang sudah tanyakan Kak Budi, kita sama-sama untuk mengoreksi. Ya. Ya, kita lihat yang pertama dari Mbak Mira ya. Mbak Mira yang ditanyakan tadi apa? Masih ingat? Macam ya contoh hak asasi manusia. Ya, kita lihat. Ya, ini di sini hari hak untuk pendidikan betul, hak untuk hidup betul, hak memiliki pekerjaan iya, hak anti pekerjaan ini. Oh, anti sih? Ya, anti kekerasan ya. Ya, anti kekerasan betul. Hak mendapatkan perlindungan betul tepuk tangan. Itu dengan adanya apa yang sudah disebutkan oleh ya Mbak Mira itu betul. Ya, jadi situ ini lagi enggak? Ya, ini. Lagi lihat selanjutnya ya Mbak Emi. Ya Mbak Emi tadi masih ingat ya tanggal berapa ya? Ya ini betul nggak 10 Desember? Betul, tapi tahunnya belum. Tahunnya berapa? Siapa yang masih ingat? Betul, lengkap Mbak Emi. Ya tahunnya ya 1948. Oke. Oke, tepuk tangan Mbak Emi. Lihat ada Mbak Queen ya. Ini yang ditanyakan adalah lembaga apa saja ya, lembaga aja yang tentang hak asasi manusia. Siapa itu? Yaitu polisi,
gitu. Dan nanti yang TNI, Tentara Nasional Indonesia, bagiannya adalah melindungi negara apabila ada bentrokan, ada anarkis. Ini tugasnya dari TNI. Betul sekali Mbak Queen. Tepuk tangan lagi. Paling mudah ya, paling mudah. Apa pertanyaannya? Masih ingat? Masih ingat? Hak asasi manusia itu diberlakukan hanya untuk Indonesia atau seluruh dunia? Iya, betul. Tepuk lagi untuk Mas. Ada hal-hal yang kamu lihat dari video sudah kamu paham, yang lain juga paham ya. Apalagi misal kalau kayak tanya lagi yang lainnya paham juga ya. Oke, terima kasih buat yang lagi. Oke ya, ini jadi teman-teman kamu, terima kasih telah menyimak dari video ini sehingga tadi apa yang saya tanyakan tahu. Paham ya? Oke. Oke, yang selanjutnya sebelum saya lanjutkan untuk ya mengenai kewajiban maupun hak, kita akan lanjut dengan pemilihan kelompok. Ya, dengan model kelompok akan hitungan apa Budi yang akan menentukan? Hitungan aja ya. Ya, hitungan ya, hitungan Budi ya. Nanti dengan cara jigsaw. Ya, itu aja ya juga ya. Nanti hitungan 1 sampai 5. 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Yang 1 ke 1 ya, yang 2 ke 2 ya, 2. 5 kebanyakan apa 4 aja? 4. 5 saja ada, biar nanti isinya kan 5 kali itu ya. Jadi kan nanti kita akan tidak kebanyakan, 5 aja. Oke. Oke, yang selanjutnya akan saya mulai ya, akan saya panggil atau nanti saya tunjuk. Berarti menunjukkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. Iya, gitu ya. Jadi nanti yang 1 ke 1 sampai nanti 5 yang ke 5, paham? Ini yang 1 nanti ke sini ya. 1 yang ke sini ya, yang 2 nanti ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, yang 5 ke sini. Ya, 5 ke sini ya. Coba bukunya bisa dibawa semua. Coba sekarang untuk mengelompok. Sekarang juga kita mulai. Oke, cari yang kamu dulu yang 1, 2, 3, 4, yang 5 belakang. Ya. Oh, belum. Ya, ya, itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dihitung, dia ada berapa? Contoh, modelnya ada 5. Ya, model ada berapa? Ya, ya, berapa? Mas, ada berapa? Ini nanti ini campur ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang juga. Mbak, ada berapa? Ini yang 5, ini yang 5. Ada 5, berapa? Balik. Ya, oke. Ya, balik. Ini yang keempat. Ya, Mas ini. Kalau sudah kamu lihat di sini dulu. Di sini dulu kamu lihat, ya. Ini nanti kamu mengomentari ini dari apa yang sudah saya tanyakan. Nanti akan saya kasih dari tiap-tiap kelompok. Nanti kedua kelompoknya siapa? Kedua kelompok nanti yang paling atas. Halo. Hai. Halo. Ya, ini yang paling atas, berarti nanti tulis yang kedua. Ya, di sini akan saya bagi kertas LKPD-nya kamu untuk mengomentari hal-hal apa saja yang sesuai dengan gambar di sini mengenai baik hak maupun kewajiban. Untuk apa? Untuk keseimbangan adanya hak dan kewajiban. Makanya di sini Pak Budi kasih dari materi judulnya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Biar apa? Seimbang antara hak dan kewajiban.
Dua. Nah, ini nanti foto yang pertama ini. Yang pertama, nih. Untuk yang kedua ini. Ya, nih. Yang kedua ini, ya, ini apa ini? Pembelajaran di perpus. Nanti kamu apa? Muncul ide apa? Yang selanjutnya, nih, ya, nih. Masih apa ini? Menyapu atau mengkondisikan menata bangku atau kursi. Yang ketiga ya, yang keempat. Ya, ini apa ini? Belajar di mana nih? Rumah antara orang tua bapak dengan anak dengan kamu. Ya, Pak kok ada saya yang perempuan. Ya, misalnya ini kan sudah contoh ya. Yang selanjutnya yang kelima. Nah ini adalah orang mana nih? Indonesia bukan? Masih Indonesia. Ini adalah orang Papua. Nah ini Papua itu bisa disamakan dengan kita enggak? Ya, jadi nanti kamu yang membahas ya. Jadi ini entah itu Papua, entah itu siapa, pokoknya bagi ini masih di Indonesia ya, nanti komentarnya kamu apa? Paham di sini ya? Jadi nanti kamu mempunyai suatu ide apa dengan adanya gambar-gambar ini yang akan saya bagi? Ya, 5 menit cukup enggak? Enggak cukup. Masa sih? Berapa menit? 10. Oke, 10 menit. Sambil ketuanya siapa, nanti anggotanya ditulis semua dan nanti tolong kamu membuat yel sebelum membacakan hasilnya. Ya, tiap kelompok membuat yel sebelum membacakan. Siap ya? Oke, akan saya bagi. Ya, ini akan saya bagi. Saya acak. Ya, yang penting 5. 1, 2, ya, 3, 4, ya, 5. Ini sesuai kelompoknya, berarti sesuai hitungan ya. Kamu nomor 1 ya, berarti nomor 1 ya. 2 yang 2, 3, 5 yang 5. Sesuai dengan kelompok. Ketuanya ditulis dulu, terlebih dahulu ketuanya, oke? Oke ya, oke. Waktu dari sekarang mulai kerjakan. Saya minta kerjasamanya karena Pak Budi menilai kerjasama dalam bukunya Pak Budi membawa penilaian. Yang tidak kerjasama nilainya kurang. Jangan lupa buat nilainya juga ya. Oke. Jangan lupa buat nilainya juga, Mas. Ya. Jadi yang ini nanti tulis namanya ya, saja isinya ya. Ingat, ini saya nilai dengan keaktifan kamu, perilaku kamu dalam kelompoknya, aktif atau tidaknya ya. Nomor 5 ya. Oke, ayo saling koordinasi sama-sama. Apa bilang? Ya, muncul ide apa kamu melihat gambar itu ya? Muncul ide apa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Iya, bicara dengan judul apa? Ini namanya hak atau kewajiban. Ya, itu. Tadi apa Budi membahas tentang hak dan kewajiban seimbang. Ya, di situ nanti kamu mencari itu maksudnya apa, mengenai apa. Bagi kamu itu mempunyai ide apa? Jangan lupa aktifkan dalam kelompok saya nilai. Ya, silakan idenya, munculkan idenya masing-masing ya. Oke. Ya. Oke, ditulis supaya muncul ke masing-masing. Jadi, maju lagi. Ya. Oke.
Nah, lubang sambil mengerjakan sambil memikirkan yel-yelnya. Tapi jangan dulu itunya, jangan dulu. 10 menit itu cepat atau lama? Lama itu 10 menit. Ya. Ya, saya ulangi lagi ya dari depan itu nanti kamu mengomentari dari upacara itu termasuk apa kewajiban. Setelah itu kamu komentari apa dengan upacara ini bagi kamu. Kamu kan seorang pelajar, seorang pendidik ya. Jadi di sini ada fungsinya apa? Dengan adanya upacara ini membangun apa? Ya, membangun apa? Nilai-nilai apa? Gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini ya, ini direbus. Direbus itu kamu kan ya itu dengan didampingi oleh petugas rebus ya. Itu kamu ya apa pinjam ya, apa membaca saja, itu kan banyak sekali ya. Ini ada lagi ini yang ketiga. Nah, ini untuk apa? Dengan menata meja ya. Nanti juga saya minta ide kamu banyak sekali ya. Ada lagi di sini ya, ini orang tua banyak, anak banyak sekali juga ya. Dan yang terakhir ini tentang ini agak sulit sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kamu menggambarkan orang boleh, daerah lain boleh ya. Ya di sini yang penting kamu jangan hak yang negatif ya, jangan memunculkan hak yang negatif karena sama kita itu dari Sabang sampai Merauke itu haknya sama. Oke, tidak boleh menjelek-jelekan. Oke, kita lanjut. Aja semangat.
Cinta pada guru dan cinta pada orang tua dan teman-teman. Oke, kita mulai. Ayo teman-teman semua kelas 9C, kita mulai dengan perasaan cinta kita, ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Oke, waktunya.
Ayo sambil nyanyinya ya, sampai kanan kiri. Ya. Soalnya banyak sekali informasi. Bisa belajar dulu dan tahu. Ya. Ya, semangat. Ya, pusat banyak sekali. Ayo, semangat. Nanti saya buka di YouTube channel ya. Iya. Coba boleh siap kita ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Yang ini karena yang ini cuma satu dan kita abaikan, kita yang kayak gini aja. Ya, kita lihat dari Pak Nyama Budi ya. Ini jadi apa namanya? Ini ya, Pak Budi kayak gini. Oke, ke bawah. Duduk. Ini kanan ini. Ya. Terus. Iya, masih bingung kan? Ya. Ya, terima kasih. Ya, yang tahu jangan lupa ya, yang tahu ya. Ya, ayo semangat. Untuk penilaian diskusi sudah saya nilai satu persatu ya, ada yang tidak sama, ada yang ya tanya gimana ukuran bertiga bagi belum ini
Dimulai sampai selesai bagiannya nanti waktu ya. Ini tugasnya masih banyak nih persmitnya ya. Persmitnya masih banyak nih ya. Nah, ini persmitnya masih banyak. Ininya juga seringnya masih banyak. Ya, pokoknya sebelum kamu membacakan hasilnya, nanti ya lihat terlebih dahulu dan memperkenalkan biasa nama-nama kamu, ya. Ya, namanya ini, kelompok ini, namanya siapa aja, ketua siapa, dan jadiannya setelah jadinya langsung baca. Bisa ya, bisa memainkan dari kita bisa. Kalau saya sebetulnya bisa ya. Nanti kalau ya kayak di luar dari narasumber kan kalau saya nama saya ya. Iya, nah ini kalau ini jam 9 ya, kalau sudah mulai gayanya gas ya. Kan, ya dimulai kan.
waktunya waktu ini 2 jam menyalakan sebelah 25. Ya belum? Ya, sudah ya. Ya, ini daripada kita ancam, ya. Kita nanti dari yang belakang aja gantian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, berarti kelompok 5 dulu yang maju. Nanti 4, 3, 2, 1. Bisanya, bisanya, nomor 5. Bisa di bawah? Ayo di bawah. Ya, silakan maju untuk kelompok 5, yang lainnya nanti 4, 3, 2, 1. Ya, sini lagi Pak. Di sini. Oke, kita mulai dari kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kira Syafira. Perkenalkan nama saya Maulida Rahma. Perkenalkan nama saya Siti Fitriana. Perkenalkan nama saya Sanita Fatimah. Ya, yel-yelnya dulu. 1, 2, 3. Agar bisa membaca Ya, banyak ya. Oke. Ya, kamu mau dibayar ya? Ya, yang lain kalau belum nanti nggak masuk YouTube. Ini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Itu juga kan itu ya.
Siapa? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman. Oke, coba yang lain maju semua dulu, bawa ini hasilnya, bawa semua, dengan semua karena waktu, ya karena waktu, bawa semua maju ke sini, sambil dompet ya, nggak apa-apa, ya sini, ayo semua ke sini sampai dilihatkan dokumennya, ya kartu sebat semua, ya, ya, kebetulan ya, ini. Ya, oke. Sudah belum? Sudah. Ya, atasnya enggak ada hasilnya. Oke? Sudah. Yang mana kamu? Yang mana ya? Ya. Satu lagi. Ya, sini. Ya, oke, foto ya, Edi. Foto. Foto. Ya, foto. Udah bikin video sekarang video. Oke, refleksi hari ini ya, kesimpulan dari hal-hal apa yang sudah sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah apa yang sudah disampaikan tiap-tiap kelompok ya. Ini dari 21, 23, 45 bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang harus kita lakukan dan laksanakan sesuai dengan undang-undang. Jadi dengan asasi manusia itu berhak memiliki ya dan memiliki juga. Makanya dengan garis kesimpulannya bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh kita dan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi refleksi kita untuk pagi hari ini, siang hari ini, ya, siang hari ini, bagaimana menurut Arjuna pembelajaran hari ini? Baik, bagus. Oke, baik, Ma. Bagus. Asik. Oke, Mawila. Asik. Ya, gunakan. Bagus, gunakan. Satu lagi terakhir. Menyenangkan juga. Oke, refleksi itu adalah dari kamu semuanya. Artinya di sini dengan ada nomor balik, pertanyaan dan lain-lain sudah kita sampaikan di pembelajaran kali ini. Semoga nanti kita akan bertemu untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk tugas yaitu nanti kamu baca halaman 43 ya, dan nanti kita akan mengkaji materi yang selanjutnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Terima kasih dan saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.